Baru-baru ini ada video tersebar luas, seorang pasien meninggal yang diduga karena diberi tabung oksigen kosong di Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi, Medan, Sumatera Utara. Keluarga pasien meyakini petugas medis lalai karena memasang tabung oksigen kosong pada ibunya yang menghembuskan nafas terakhir setelah diberi tabung oksigen yang ternyata kosong. Keyakinan ini dibantah pihak rumah sakit. Inilah Rosi, tabung oksigen kosong berujung maut. Wah, bangun. wah, tabung kosong ini, tabung kosong. Nggak ada tekanan. Nih, suster. Nih, ini suster. Mama bangun, Ma. Nih. Mama. Buka, ntar kau, buka. Buka, gak usah malu kau. Gak usah malu kau. Itu dibawa tangki itu. Yang bawa tangki, tapi tangki kosong yang dibawa dia. Baru keluar pintu, baru berapa menit, udah megang-megang Mama. Kasihan itu tenaga paramedik, Pak. Dia sorong itu sampai kecampak begitu tenaga paramedik kita. Dia berahap itu mukanya, kepalanya. Cerita nggak keluarga pasien? Jangan pura-pura, ini nyawa. Taruhannya. Video yang memperlihatkan luapan emosi keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi, Medan berdurasi 56 detik karena sebuah tabung oksigen yang diberikan kepada ibunya diduga kosong menjadi pertanyaan. Bagaimana itu bisa terjadi? Selamat malam, saya Rosiana Silalahi dalam program Rosi. Malam ini saya akan mengangkat soal bagaimana pasien bisa mendapat tabung kosong oksigen di rumah sakit dan diduga kuat sebagai penyebab kematian pasien. Di bagian awal ini saya mengundang anak almarhum pasien, yaitu Rawi Chandra, yang menemani sang ibu saat peristiwa terjadi. Dan juga ia didampingi oleh pendamping keluarga pasien, yaitu Erwin Sah. Selamat malam Pak Rawi, selamat malam Pak Erwin. Ya, malam Ibu. Pak Selamat malam, Bu. Pak Rawi, sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berduka cita atas apa yang terjadi pada sang ibu. Kami semua atas nama Kompas TV mendoakan semoga almarhumah beristirahat dengan tenang dan keluarga diberikan penghiburan. Pak Rawi, malam hari ini saya ingin mengundang Anda atas apa yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi, Medan, Sumatera Utara. Tapi sebelum kita berbincang lebih dalam lagi, saya ingin supaya pemirsa program Rosi ini mengetahui tentang apa yang terjadi dan bagaimana penjelasan keluarga tentang penyebab kematian ibunda. Kita saksikan bersama. Rumah Ami, habis ke rumah Ami, kita balik ke rumah mata ya. Dari sekarang rumah mata ya. Mereka memang bilang tolong ICU ya Bu, biar penanganannya lebih rapi. Karena Mama udah sadar, udah bagus, tercatat semua. Terus gak lama mereka datang. Ayo Pak, kita bawa ke ruang ICU, ya ada, bawa lah ini semua. Ini sampai ke mereka, bisa bisa. Bawa juga sih ya. Ini. Terus bisa bawa, itu dibawa tangki itu. Yang bawa tangki, tapi tangki kosong yang dibawa dia. Baru keluar pintu, baru berapa menit, udah megang-megang Mama. Kata Rawi, ini ada, kenapa Mama kayak gini? Itu ada oksigennya, enggak ada katanya. Yang Kak Rawi beginikan dia, enggak ada, kosong. Kami bawa lari lagi balik ke kamar, kami pasangkan di sini. Masuk lagi udah nggak bisa, Mama udah megap-megap gini. Rawi juga emosi, Bapak ini. Rawi juga. Itu adalah video yang diambil secara spontan oleh anggota keluarga untuk menjelaskan apa yang terjadi pada sang ibu yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi, Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Rawi Chandra di sini sebagai putra dari sang ibu yang menjadi pasien yang meninggal dunia. Dan keluarga meyakini bahwa ia meninggal karena diberikan tabung oksigen yang ternyata kosong. Pak Rawi, bisa jelaskan pada kami sebenarnya bagaimana urutan peristiwanya sejak menjadi pasien dan kemudian
diberikan keluarga meyakini ibu Anda menerima tabung oksigen kosong? Oke, ya Bu, terima kasih Bu. Saya dari keluarga pasien Bu, dan saya anak dari ibu ya. Jadi di ini saya berterima kasih dengan Kompas mengasih saya kesempatan untuk menceritakan yang sebenarnya. Dan di sini saya minta keadilan ya. Dari awal ibu saya masuk itu di tanggal 19, itu tepatnya di jam 9 kurang lebih, dimasuk di ruangan UGD. Di situ mereka dokter-dokter melakukan perawatan pengecekan untuk mama saya. Setelah itu mereka memastikan untuk mama dirawat inap di Peringadi. Setelah itu mama dirujuk ke lantai 2 di ruangan Asoka. Setelah sampai di ruangan lantai 2, itu mama dipindahkan ke dalam ruangan. Dan mama dari ruangan UGD itu mengenakan ada memakai infus. Jadi infus itu setelah sampai di ruangan lantai 2, infus lepas. Jadi kita mempertanyakan sama suster jaga. Itu kebetulan adik saya yang nanya, kata beliau, nanti saya pasang. Oke, ada infus lepas lah ya? Iya, infusnya lepas Ibu saat itu. Jadi di situ kita minta suruh memasang kembali kan gitu. Nah, kita tunggu, jadi kita tunggu lagi di situ di kurang lebih di 1,5 jam. Kakak kembali lagi bertanya. Di situ suster yang jaga standby saat itu marah. Dia bilang, sabar dulu, itu besok pagi harus dipasang, tunggu pergantian shift besok katanya. Jadi ditanya sama kakak itu posisinya, kenapa mesti tunggu besok gitu kan? Itu kan udah dipasang, itu kan cuma lepas katanya. Maaf, Pak, saya mau memastikan lagi. Jadi saudara Anda melihat bahwa ada infus ibu yang lepas, minta diganti, tapi perawat mengatakan ya nanti tunggu pergantian perawat berikutnya. Iya, dan di situ saya ada Ibu. Saya langsung lihat di situ di ruangan itu. Jadi tidak hanya dengar cerita ya, Anda menyaksikan, melihat langsung. Iya, jadi setelah kakak udah dari jumpain suster jaga itu, lantaran saya nggak puas, saya nunggu lagi 1 jam lagi, saya datangin ke beliau, yang ke suster jaga. Di situ saya tanya, Sus, gimana dengan infus mama? Saya bilang, Bapak sabar dulu, bukan itu aja pekerjaan saya. Saya banyak yang mau saya selesaikan malam ini, katanya. Ini berkas saya harus tulis semua jurnalnya, harus saya bawa ke UGD lagi. Dan saya sekalian mau bawa obat. Dan di sini Pak, biar Bapak tahu aja ya, di sini bukan satu pasien, banyak ini yang saya layanin katanya, kan gitu. Iya Sus, saya tahu itu, tapi ini kan infus lepas. Saya bilang, ini kan memang harus dipasang, saya bilang. Terus saya bilang, iya sabar Pak, bukan itu aja. Kenapa suster bilang besok pagi mau dipasang? Ya, itu memang harus besok pagi katanya. Ya tapi kalau memang besok pagi, kenapa dari UGD nggak dipasang? Saya bilang, lebih bagus kan dari UGD nggak usah dipasang, saya bilang. Enggak, nanti saya pasang itu. Dengan lantamnya dia membanting berkas yang dia tulis-tulis itu, dia banting ke meja. Saya bilang, ya suster kenapa jadi emosi? Saya bilang, seharusnya kita yang emosi. Udah hampir 3 jam loh ini posisinya kita menunggu untuk masang infus. Terus saya tekankan ke dia, saya nggak mau tahu suster bilang. Yang jelasnya infus itu harus terpasang, saya bilang. Kalau Bapak nggak sabar, ya udah nanti. Pokoknya saya datang, katanya gitu. Jadi Bu, saya pun keluar dari ruangan itu, masuk ke dalam ruangan mama, kebetulan di situ nggak ada air minum, saya beli air minum ke bawah, itu saya ada di bawah, di luar ruangan itu ada kurang lebih 1 jam lebih, itu saya naik ke atas, itu posisi infus sudah terpasang, tapi Bu, itu dia sampaikan ke kakak dan ke adik saya, ini infus jangan kalian sentuh, jangan kalian buka, karena posisinya infus tidak jalan nih Bu, posisinya infus itu posisi mati. Ini seperti yang sekarang coba kita coba saksikan ya. Apakah ini yang dimaksud dengan infus yang sudah terpasang itu? Ini yang hari kedua Bu, hari keduanya dipasangnya ini yang hari kedua, yang posisinya ini. Itu tapi lambat, sangat lambat sekali Ibu. Oke. Yang hari pertama pindah masuk ke ruangan Asoka itu sama sekali tidak jalan Ibu, tidak jalan.
Oke, jadi hari pertama dipasang setelah menunggu 3 jam, Anda turun ke bawah, ada waktu sekitar 1 jam, Anda naik, ada infus terpasang, tapi itu sebenarnya nggak jalan infusnya? Tidak jalan Ibu, Itu hari pertama ya? Ya, itu hari pertama aja Bu. Hari kedua ini seperti yang video dokumentasi pribadi keluarga pasien, ada tapi jalannya pelan sekali? Pelan sekali Bu, pelan sekali, itu pelan lambat sekali. Cuman kita ya lantaran kita lihat posisinya memang ada netes ke bawah, ya kita kan nggak ngerti masalah medis ya Bu ya, apakah memang seperti itu. Tapi kalau di ruangan Asokah itu sama sekali Bu tidak ada jalan, netes pun tidak. Jadi saya tanya sama kakak, percuma dong kalau dia pasang seperti ini, lebih baik nggak usah dipasang, saya bilang kan gitu. Jadi saya buka itu infus dengan pelan, saya atur supaya bisa ngalir, bisa netes Bu. Itu dia. Oke, jadi Anda sendiri yang mengatur ya alat infusnya supaya mengatur. Apa yang ingin Anda katakan dari proses awal perawatan ini? Nah, dari awal itu aja Bu, kita udah merasa sangat kecewa Bu, sangat kecewa. Dengan apa? Cara ngomongnya suster jaga dan memerhatikan kita itu udah sangat nggak benar Ibu. Nah, itu di hari itu di pukul 2 ya Bu, pagi, udah termasuk pagi itu. Jadi di pagi harinya di jam 10 mulailah datang dokter memeriksa Ibu ya. Itu ada 3 dokter yang datang. Itu satu di posisinya untuk dokter penyakit dalam, yang kedua itu paru, yang ketiga dokter bedah Ibu. Jadi berangsur-angsur mereka melakukan pemeriksaan ya. Setelah mereka periksa ada kesimpulan di hari berikutnya kan gitu Bu. Nah, di sorenya itu di jam 6 kita udah dapat obat kan gitu, udah dikasih obat gitu. Mama udah dikasih obat, itulah kita makan obat. Mama dikasih obat kan gitu. Dan untuk itu kebetulan Mama kan gulanya tinggi Bu. Di situ ada disuntik insulin sama dokter spesial dalam, itu penyakit dalam, dia turun itu ada kurang Ibu, gulanya turun kan gitu. Ya. Nah, supaya maaf Pak Rawi, supaya kita masuk ke dalam pokok soalnya. Jadi ibu Anda almarhumah dirawat di Rumah Sakit Pringardi Medan, tapi kemudian karena ada penyakit gula yang dialami oleh sang ibu, maka ia harus ada foto dan kemudian ada tindak lebih lanjut lagi. Ia almarhumah harus dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik, betul? Iya Ibu. Itu yang mengeluarkan untuk rujukan itu dokter Kadapi Ibu ya. Dokter itu mengatakan saya harus tengok hasil foto untuk sarafnya karena saya nggak mau ambil tindakan karena di situ bisa fatal katanya. Kalau dokter Kadapi memang menjelaskan sama kita memang betul-betul bagus Ibu, baik dan sopan. Nggak jadi dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik, nggak jadi? Tidak Ibu, karena apa? Di tanggal 22 itu setelah dokter Kadapi udah melakukan pemeriksaan, dokter mengeluarkan schedule untuk laporan untuk foto gitu kan, untuk fotonya. Tapi kebetulan di Pringadi tidak ada alat, jadi mau diarahkan ke Rumah Sakit Adam Malik. Ya, di situ dia udah mengeluarkan suatu surat rujukan untuk ke Rumah Sakit Adam Malik. Tapi yang kita sayangnya Bu, yang saya menyesalnya itu, pihak rumah sakit memendam surat itu, tidak ada pemberitahuan ke kami selama 2 hari. Jadi kita menunggu, ya, tidak ada respon. Sementara dari dokter spesialis penyakit dalam dengan paru Mama itu nggak ada masalah, udah stabil Mama saat itu. Kenapa dokter bedahnya nggak ada tindakan kan gitu. Sementara luka di Mama itu ada air dan mulai menghitam lagi Ibu di jari yang sebelahnya kan gitu. Ya. Nah, jadi maaf. Jadi kalau saya ingin mempersingkat ini, pasti banyak peristiwa Anda alami, tapi saya ingin masuk ke dalam step-step besarnya. Satu, tadi soal infus yang udah Anda katakan. Lalu kedua, harusnya Anda sudah dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik, tapi itu tidak terjadi karena itu menurut Anda ada disimpan. Seperti ini kira-kira peristiwanya. Saya ingin supaya pemirsa Rosi Kompas TV mendapat gambarannya karena dia ada video yang diambil oleh pihak keluarga mendokumentasikannya. Kita lihat bersama. kenapa disimpan? Jadi sekarang gini dok,
Kalau masalah untuk foto di sana kita siap, kan gitu. Ya untuk foto di sana itu kita udah oke, ya kan. Jadi nanti hasilnya itu kita bawa kemari lagi kan gitu untuk dirawat di sini, untuk diambil tindakan di sini kan gitu kan. Ya udah kita nunggu gitu kan. Makanya tadi malam saya tanya kok belum dipindahin gitu kan. Tunggu kamar kan gitu. Jadi makanya tadi pagi kami tanya gimana kalau kata ibu ini kok lain lagi harus pulang gitu. Itu yang jadi ricunya tuh miskomunikasinya di situ. Jadi nggak ada sinkronnya pembahasannya gitu. Saya sistem Dinsos ini nggak ngerti Pak. Jadi saya bilang seperti itu, tahu Dinsos nggak ACC. Anjuran dokter kan dirujuk ke rumah sakit Haji Adam Malik. Nah, cuman ibu bilang kayak mana mau pulang balik lagi nanti, kayak mana dinsosnya yang selanjutnya, itu kan? Karena kalau dinsos yang pertama kan dari ini kan. Dinsos cuma sekali memang. Hah? Enggak, makanya kita tanya besok, kalau misalnya datang balik lagi mengurus dinsos bisa lagi enggak? Enggak, besok itu buat fisioterapi aja pun sana nggak apa-apa. Makanya dokter, kalau misalnya pasiennya dari Masih Yokname di sini, kita bawa ke Adam Malik dengan bayar, kan harus tahu manajemen. Jangan nanti kita bawa pasien ke sana, kami bayar kok, begini kok, begini. Jadi semua kan kita manajemen itu harus tahu kan. Kalau jadi makanya besok akan kami telusuri ini, apa jawabannya besok, ini kan hari Minggu kan. Nah, kalau apa jawaban manajemen besok, biar orang manajemen lah besok yang ini. Oke? Iya, karena udah kita tunggu-tunggu kan udah berlarut juga kan dok ya. Itu soalnya kan enggak obat. Nah, ini yang sebelah sininya kan udah kayak gitu juga kan. Iya, makanya aku bilang besok lah manajemen, nanti besok biar nanti saya nguruskan ini. Saya besok masuk. Iya. Itu tadi adalah sebuah video yang secara spontan diambil, saya katakan mungkin diambil oleh pihak keluarga untuk menjelaskan bagaimana pelayanan kesehatan yang diberikan di Rumah Sakit Pirngadi, Medan, Sumatera Utara ketika sang ibu sesungguhnya sudah dirujuk untuk mendapat perawatan yang lebih baik ke Rumah Sakit Adam Malik Medan, tapi justru ditahan di Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi, Medan. Jadi itu yang terjadi, ya Bung Rawi? Iya Ibu. Itu setelah kita tahu dari Dokter Kadapi. Makanya di situ Dokter Kadapi marah. Ikut bantu ya? Marah nanya ke suster, kenapa nggak kalian jalankan ini gitu. Nah setelah tahu itu kita pertama itu disuruh bayar Ibu. Disuruh bayar. Nah disuruh bayar, jadi saya tanya, itu untuk biaya itu tidak di-cover dengan dari dana sosial katanya. Itu harus dibayar dengan secara pribadi katanya. Suster itu yang mengatakan ke kita. Oke. Setelah itu, jadi lantaran saya didampingin dengan Bang Erwin dari KMPD, ya, itu saya tanya, Bang Erwin, ini gimana? Apakah itu dananya ditanggung dari dana sosial atau kita harus bayar? Tapi Bang, kalau memang itu memang harus kita bayar gitu. Terus susternya bilang, ya karena gini Pak, itu posisinya itu tidak ditanggung dengan dari dana sosial, itu dari pribadi. Terus kita berunding, kita bilang, oke, kita siap untuk membayarnya. Terus Bang Hewin membantah, tidak Bang, itu posisinya harus semuanya di-cover oleh pemerintah Bang, dari dana sosial Bang. Mendengar kata itu, dan Dokter Kadapi pun menjelaskan, itu biasanya kalau untuk dana seperti itu biasanya dari lembaga Bang, gimana coba Abang jelaskan, biasanya ditanggung katanya. Jadi Oke, artinya begini, sebenarnya secara administrasi nggak ada masalah, itu bisa ditanggung gitu kan. Itu dinas sosial atau bantuan sosial itu bisa ditanggung. Oke, jadi sudah ada dua nih peristiwa bagaimana Anda merasa mendapat pelayanan yang sangat tidak manusiawi dari Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan. Bisa saya katakan seperti itu? Oke, kita mau masuk ke dalam bagaimana terakhir ketika Anda menemukan soal tabung gas yang ternyata kosong. Tidak jadi ke Rumah Sakit Adam Malik karena ternyata suratnya ditahan oleh perawat dengan seluruh alasan administrasinya. Kemudian jadi tetap bertahan di Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan. Iya. Oke, ditahan di kamar biasa atau udah langsung masuk ke ICU? Di kamar biasa Ibu. Tetap di kamar biasa. Iya, tetap di kamar biasa. Oke. Jadi bagaimana kemudian Anda mengetahui apa yang terjadi ketika ibu ternyata mendapat tabung oksigen kosong? Nah, jadi gini Bu, di tanggal 22 tanpa sengaja itu saya telepon, lagi bicara sama teman ya, lagi bicara sama teman di luar.
Nah, di situ dari tempat saya itu tempat ke mereka itu tempat dokter atau perawat jaga itu tidak terlalu jauh, kurang lebih ada 5 meter. Secara nggak langsung saya mendengar bahwasan salah satu dari suster-suster yang ada di situ mengatakan, ini oksigen kita kosong, kalian ambil ke UGD katanya. Terus ada suster lagi yang mana saya nggak tahu itu karena saya nggak bertatapan langsung. Itu udah mereka bilang, iya nanti kita ambil katanya kan gitu. Ini soalnya stok cuma 2 itu kosong dua-dua itu. Tapi saya nggak tahu itu yang suster mana gitu karena saya nggak berhadapan langsung. Oke, setelah itu Ibu, saya pun masuk ke ruangan. Ya, saya masuk ke ruangan dan seperti biasa saya menemani ibu saya kan gitu dengan kondisinya gitu. Nah, kejadian berikutnya di tanggal 26 Mama tensi turun ya, Mama tensinya turun. Nah, turun jadi di jam 6 itu ada melakukan tensi pengecekan gitu kan. Nah, yang saya sayangnya lagi Bu, waktu dari tanggal 19 alat tensi dan denyutan jantung itu error, rusak Ibu. Berulang-ulang kali orang itu mempergunakan itu, matikan, hidupkan, tidak bisa deteksi tensinya Mama. Sampai kejadian Mama itu hilang nyawanya itu pun kayak gitu juga gitu kan. Jadi waktu tanggal 26 kita dipanggil dokter anestesis, dokter Sonic ke luar. Nah, di situ dia menjelaskan, Pak, dengan melihat kondisi ibu, ya, dan mempertimbangkan peralatan kita yang di dalam ruangan ini itu tidak lengkap. Oke, Pak. Jadi lebih baik kalau saya sarankan ibu dirujuk ke ruangan ICU. Oke. Di sana peralatan lebih lengkap. Dan medis, suster pun ada yang standby gitu. Kalau misalnya tiba-tiba tensi ibu turun, kita bisa melakukan ambil tindakan dan peralatannya lengkap semua katanya. Seperti itu. Jadi kita mempertimbangkan seperti itu. Setuju untuk dipindahkan ke ruang ICU? Iya, Oke. Iya Bu, setuju. Dan Dr. Sonic menandatangani semua berkas untuk pemindahan itu. Karena di sore hari itu posisinya Mama udah dipasang alat bantu pernapasan yang di mulut, yang di hidung langsung tutup ini. Kalau yang tadinya itu menggunakan oksigen yang selang yang cuma nempel di hidung gitu. Lantaran sore itu udah dipakai yang macam masker itu yang tutup langsung gitu, lebih full dia. Ada kantung udaranya gitu. Ya, oke. Jadi setelah itu mereka mengurus itu Bu, dari jam 6:30 kurang lebih ya Bu, pengurusan berkas aja itu udah cukup lama. Bahkan sampai adik saya tanya kapan dipindah ke lantai 4 ke ICU. Dia menjawab, tunggu kamar. Sementara Dr. Sonic mengatakan di ruangan ICU cuma ada 2 pasien saja. Tidak banyak Pak, saya bilang. Oke, jadi Anda melihat bahwa dokter bilang ada kamar, sementara perawat bilang nggak ada kamar. Nggak full katanya, nggak ada kamar. Kita mempersiapkan kamar dulu katanya kan gitu. Kami menunggu lagi Bu di situ, menunggu. Setelah itu gitu ditanya 2 kali, terakhir saya keluar, udah di jam 10-an lebih gitu, saya keluar, saya tanya, gitu dia tahu saya keluar, dia langsung ya, udah oke Pak, ini udah siap semua, tinggal kita pindahkan. Bapak kembali aja ke ruangan katanya. Oke lah Bu, saya balik ke ruangan. Gitu saya balik ke ruangan, suster 2 datang, membawa tabung oksigen. Kan gitu, ke dalam ruangan. Saya tengok, tabung itu, karena itu udah saya lihat yang pembicaraan dari awal itu tanggal 22 udah saya lihat di tabung itu juga yang dibawa. Jadi saya pertanyakan sama suster, Sus, ini tabung keadaan full atau gimana? Saya bilang. Terus datang dia, ini bagus tabungnya, ada isinya nggak? Ada Pak, ini ada. Jadi Anda udah mastiin ya? Iya, Ya. Suster itu mengatakan itu ada, pasti Sus, saya bilang. Iya, itu ada, katanya, itu ada. Terus saya tanya, Sus, kenapa gelembungnya kecil? Saya bilang. Nah, airnya pun sedikit, tidak lebih dari 1 cm, cuma 5 mili, Ibu. Coba suster lihat yang di dinding yang mama saya pakai itu banyak loh, saya bilang. Tekanannya lebih kuat loh. Kenapa di oksigen ini kecil? Saya bilang. Pak, memang seperti itu, Pak. Loh, kok memang seperti itu? Kenapa airnya banyak? Saya bilang, ini kenapa sedikit? Saya tanya sama dia. Dia bilang, dia menjelaskan secara medis, memang seperti itu, Pak. Ini kan memang mau dibawa ke ruangan ICU, Pak. Itu sudah cukup katanya. Lantaran kita nggak tahu medis, Ibu.
Anda percayalah apa yang dikatakan. Iya. Anda sudah berusaha untuk mempertanyakan apakah tabung oksigen ini ada isinya atau tidak, tapi sudah dijawab oleh perawat ada isinya, sehingga Anda percaya. Iya. Apakah almarhumah ibu jadi dipindahkan ke ruang ICU? Tidak Ibu, tidak. Di perjalanan aja sudah kacau ini Bu, sudah nggak benar gitu kan. Jadi mereka melepaskan infus, ya, taruh itu, dia putarkan balik yang di dinding yang mama saya pakai itu dilepas dicolok ke tabung. Nah kebetulan tabung itu saya sendiri yang bawa Ibu. Saya sendiri bawa di samping mama saya. Oke, gitu saya bawa, saya tidak keluar dari pintu, saya udah pertanyakan lagi, ini kenapa gelembungnya makin lama makin kecil, saya bilang. Sus, ini benar Pak, itu ada Pak, itu ada. Oke, kita bawa keluar dari ruangan tidak lebih dari 5 meter, saya tengok gelembungnya itu posisinya kosong, tidak hidup sama sekali. Tidak hidup, saya berteriak sama dia, Sus, ini oksigen kau kosong, saya bilang. Saya tahu ini kosong, saya bilang. Dia bilang, kenapa ini gelembungnya nggak ada sama sekali? Dari tadi udah saya tengok, ini udah berapa langkah kita, saya bilang. Tidak ada gelembung, saya sama sekali. Terus mereka bilang, suster itu bilang, ada Pak. Dan airnya aja tidak bergerak, saya bilang. Terus dia minta air minum kita, dia buka itu filternya, dia isi. Ternyata di situ tidak ada gelembung. Dia buka botol oksigennya itu, dia buka, dia atur filternya untuk tekanannya, itu sama sekali tidak ada Ibu. Gitu, tidak ada itu saya rampas dari mulut mama saya taruh ke hidung saya ini, sama sekali saya tidak mendengar ada udara atau apapun yang mengalir dari oksigen itu, Ibu. Oh, jadi Anda coba ke ini? Anda coba sendiri? Iya, saya coba sendiri, Ibu. Saya rampas dari mulut mama saya, dari hidung mama saya taruh seperti ini. Saya tidak ada merasakan udara masuk. Tidak ada apapun sama sekali. Saya bilang ini kosong, gitu. Dia tahu itu, saya pastikan itu kosong, Bu. Mereka lari dua-dua. Lari jauh. Udah, saya panggil, jangan lari kalian. Ini gimana, saya bilang. Gitu kita panik, saya sorong Ibu sambil nabrak itu ke situ. Saya dobrak ke pintu, saya colok ke dinding oksigen itu, yang di selangnya itu saya colok ke dinding, saya atur lagi. Saya pompa. Satu dokter pun atau satu suster pun tidak ada yang datang selama setengah jam lebih, Ibu, itu. Tidak ada. Saya yang tekan-tekan dada mama saya seperti ini, Ibu. Menjerit-jerit, kakak saya segini-ginikan kaki. Tidak ada satu dokter, tidak ada siapapun yang datang di situ, Ibu. Kita berontak-berontak manggil, sampai udah mau gimana kita berteriak di situ, Ibu. Tidak ada. Nggak lama setengah jam itu baru datang Dr. Sonic memastikan ke dalam. Bapak tenang dulu, katanya. Bapak tenang dulu. Ini mama saya nih udah hilang nyawanya gara-gara tabung oksigen yang kalian kasih. Saya bilang. Bapak tenang dulu, biar saya upayakan dulu. Dia upayakan juga, Bu, sampai dia tekan-tekan, dia atur tensi oksigen yang di dinding itu, dan dia tensi yang dia gunakan itu alatnya error, mati. Dia berulang-ulang, dia minta lagi sama suster, susternya nggak datang-datang, dia panggil-panggil. Di situ aja dokter udah manggil suster, susternya nggak ada yang datang. Gitu saya bilang lagi itu oksigen, gara-gara oksigen. Bapak tenang, gini Pak, kita pastikan aja botol oksigen itu ada isi atau tidak, katanya. Suster bawa botol oksigen ke dalam ruangan. Dr. Sony memastikan membuka oksigen di depan saya, di depan adik-adik saya dan saksi yang lain, itu buka itu oksigen, ternyata itu kosong. Dan Dr. Sony saya tanya, itu kosong kan dok? Iya Pak, kosong. Dia memukul kepalanya seperti ini, dia bilang, apa nggak ada lagi stok kita di sini suster? Suster itu menjawab, tidak ada, cuma itu yang ada. Jadi segitu saya tahu itu posisinya, Bu, saya tidak mengizinkan dia keluar dari ruangan. Saya itu posisinya di depan ruangan itu. Kalian pertanggungjawabkan ini, saya bilang. Jangan kalian lepas di sini ya, kalian, saya bilang gitu. Mereka udah panik di situ, dokter itu tidak bisa mengomong apapun lagi di saat itu, Ibu. Oke, setelah itu dia berbisik sama suster itu mau keluar. Saya bilang, kau jangan keluar, kau pertanggungjawabkan ini, buka masker kau. Lantaran dia posisinya dekat saya, dan saya posisinya di depan pintu, dia nggak bisa keluar, dia berbalik. Dia menjatuhkan. Tangan saya tidak ada nyentuh dia, Ibu. Tidak ada nyentuh dia. Ya, karena dalam video, karena Anda tadi sudah menyinggung soal ini, dan video itu cukup tersebar luas. Ada perawat yang kemudian jatuh ke lantai. Anda ingin mengklarifikasi sama sekali Anda tidak melakukan penganiayaan fisik pada perawat itu. Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Saya berani sumpah demi mama saya, itu tidak ada saya sentuh dia. Dia gitu tahu saya mau suruh buka itu masker, dia tutup mulutnya seperti ini, dia putar balik, dia jatuh.
Begitu cepatnya Dr. Sonik ada di belakangnya dan dia mengangkat tangannya. Logika saya, orang pingsan itu tidak bisa mengangkat tangan dan jatuh itu posisinya menahan kepala. Gitu Dr. Sonik mengangkatnya keluar dari pintu, mereka itu jalan ibu keluar. Saya bilang, ini gimana mama kalau itu yang kalian tolong? Ini nyawa, saya bilang. Dari itu satu suster, satu dokter pun tidak ada yang datang ibu sampai mama saya tidak ada, meninggal. Pak, saya jadi disitulah kemudian detik-detik terakhir Anda kehilangan ibu Anda. Iya, Ibu. Jadi soal tabung oksigen yang kosong itu tidak saja Anda alami sendiri, tetapi ada kesaksian dari dokter di rumah sakit yang sama yang mengatakan bahwa tabung oksigen ini kosong. Iya, benar Ibu, benar. Dokter Sonik sendiri memastikan itu tabung karena dia suruh saya untuk diam, untuk tenang, kita pastikan Pak itu tabung katanya. Kita pastikan itu tabungnya kosong atau ada isi katanya. Saya bilang bawa itu oksigen, pastikan dok, saya bilang. Dia suruh suster yang pingsan itu datang bawa botol itu, dia buka itu kerannya, dia setel itu, memang tidak ada gelembung, tidak ada sama sekali. Bahkan dia coba itu di tangan dia sini, nggak ada semprotan angin apapun. Nah logikanya Ibu, yang saya dapat info, katanya itu oksigen keadaan full 250 cc atau 40 bar. Kalau 40 bar, ya Bu, itu kuat tekanan Bu. Tekanan itu kuat. Jadi kalau dia bilang 40 bar posisinya, itu nggak mungkin Ibu. Pasti terasa sama kita. Contoh aja kalau kita minum pakai pipet, tekanan kita cuma mengembus, itu ada gelembung. Ini oksigen loh Bu. Oksigen sekecil apapun kalau dia memang ada isi, pasti naik. Pasti menghasilkan gelembung. Gitu. Ini sama sekali kosong gitu. Makanya Dr. Sonik itu memastikan itu kosong. Dia bilang apa tidak ada stok, tidak ada lagi dok. Dan Anda mendengar percakapan itu ya, bahwa antara dokter dan perawat mengatakan tidak ada stok yang lain, tidak ada dok, hanya ini. Dan itu adalah stok tabung oksigen yang kosong. Pak Rawi, saya ingin masuk ke Pak Erwin Shah. Anda yang banyak mendampingi keluarga korban. Anda akan melaporkan ini pada polisi atas apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Pirnga di Medan, Sumatera Utara. Ya, terima kasih Bu. Sebelum ini saya memperkenalkan diri lagi. Saya dari KNPD Kota Medan. Kebetulan ada Bu Suryani Paskane Borhu, Ketua DPD Sumut kami membentuk unit reaksi cepat kesehatan KNPD Kota Medan. Memang dari awal masuk itu kami mendampingin sampai masuk ruangan dan untuk pengurusan berkasnya, karena dikasih waktu kan 3 kali 24 jam. Kalau misalnya itu tidak tercipta, itu jadinya umum. Oke, biar kita lebih langsung ke pokok soalnya, Pak Erwin. Jadi dengan kasus ini apa yang Anda lihat sebagai bentuk ketidakadilan sehingga Anda ingin membela keluarga pasien? Dan kemana Anda akan berangkat? Kemana Anda akan melaporkan kasus ini? Semalam kami sudah ke ID. Kemana ke ID? Pertama ke Polresta. Jadi arahan dari Polresta SPKT, Polresta Medan, ini larinya ke ID dulu. Oke, Anda udah ke Polresta Medan, ternyata Polresta Medan mengatakan harus ke ID. Mengarahkan harus ke ID dulu. Jadi dari ID semalam kami dapat arahan untuk, bukan semalam, tadi. Tadi untuk mendapat arahan lagi untuk ke PPNI Kota Medan. Apa itu? Jadi Persatuan Perawat Indonesia, cabang Kota Medan. Itu arahan dari ID. Jadi itulah pendampingan kami selama ini. Dari rumah sakit sampai tindakan untuk mencari keadilan. Nah, sampai detik ini kami memang mendampingin. Baik. Jadi sekarang Anda mendampingi keluarga pasien untuk mendapatkan keadilan. Bung Rawi, Pak Rawi, apa yang ingin Anda cari sebenarnya? Saya Bu di sini minta keadilan. Saya minta keadilan kepada Bapak Presiden ya Joko Widodo dan Bapak Kapolri untuk kami ini diberi keadilan yang sebaik-baiknya. Dan saya minta juga kepada Bapak Wali Kota untuk kami ini juga rakyat Bapak dan kami ini butuh keadilan juga Pak, dan kami mohon, saya mohon suara kita pun juga harus didengar juga Pak, jangan dari
pihak rumah sakit aja Pak, dari kami juga Pak, kami yang di situ Pak, kami yang menyaksikan sendiri Pak. Di saat itu kejadian mama saya menghilangkan nyawa Pak, satu dokter, satu suster atau orang administrasi dari Peringadi itu tidak ada di tempat Pak. Kami yang menyaksikan semua Pak. Jadi saya mohon Bapak jangan mendengar dari sebelah pihak. Bapak tanya ke saya punya saksi Pak, saya punya semuanya. Karena saya yang menyaksikan. Kalau cuman memastikan tabung oksigen setelah kejadian itu bisa aja terjadi Pak. Bisa aja terjadi. Tapi saat itu saya sendiri yang melihat dan adik saya, kakak saya dan teman-teman saya dari KMPD semua ada di situ Pak. Baik. Dan menyaksikan. Baik, itu adalah kesaksian dari Pak Rawi Chandra. Ia adalah putra dari pasien yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan. Dan juga ada Pak Erwin Sah yang mendampingi keluarga korban. Kami sudah menerima apa yang menjadi kesaksian Anda. Terima kasih banyak. Saya tahu ini bukan sebuah perjalanan yang gampang, tapi terima kasih Anda telah memberikan kesaksiannya dan perjalanan pengalaman Anda bersama kami. Pak Erwin, Pak Rawi, terima kasih atas cerita yang Anda bagi bersama Kompas TV. Selamat malam. Lalu apa tanggapan pihak rumah sakit? Usai jeda, saya akan kembali bersama Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan sesaat lagi.